min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung kita berada di bulan September, kita diingatkan kembali dengan rentetan sejarah masa silam. Sejarah yang mengingatkan anak negeri, anak bangsa, khususnya kaum muslimin, terhadap peristiwa pengkhianatan gerakan 30 September tahun 65. Saya pikir kalau bicara sejarah tentu versinya beragam, tergantung siapa yang menceritakan. Tapi yang ingin saya ajak pada jamaah sekalian, mari kita berpikir lebih kepada bagaimana kita memahami ada ancaman besar yang selalu ada di setiap zaman, rongrongan yang bisa merusak terhadap keyakinan kaum muslimin khususnya dan anak bangsa secara keseluruhan. Wabil khusus kita punya kewajiban bagaimana menyelamatkan keyakinan anak cucu kita ke depan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang bahagia ini, kita mencoba menelusuri, memaknai dengan perspektif yang berbeda di dalam memahami ideologi kaum anti Tuhan. Ya. Memahami ideologi kaum anti Tuhan. Jadi kalau kita bicara tentang disiplin ilmu usuluddin, ini masuknya pada bab akidah, bab usuluddin. Tapi kalau kita bicaranya dalam perspektif sejarah, maka yang diomongkan adalah sejarah. Nah, kita ingin bicara dalam aspek usuluddin. Saudara-saudara, meyakini tentang segala sesuatu atas dasar kebendaan sampai Tuhan pun dipercaya kalau Tuhan berwujud. Jadi Tuhan dipercaya adanya kalau Tuhan itu berwujud. Seperti apa wujud Tuhan? Nah, memaksakan kehendak alam pikir untuk menafsirkan Tuhan itu berwujud, kalau tidak ada wujudnya kita tidak mengimaninya, bahkan kita menyimpulkan Tuhan tidak ada, itu disebut madiyah. Apa arti madiyah? Madun artinya materi. Madiyah paham kematerian, paham kebendaan, atau disebut materialisme. Jadi paham materialisme adalah satu paham yang meyakini bahwa segala sesuatu atas dasar kebendaan. Sampai Tuhan pun harus dibendakan. Apakah Tuhan itu ada? Kita jawab ada. Walau wujudnya tidak kelihatan ada. Tapi bagi mereka Tuhan dikatakan tidak ada karena wujudnya tidak ada. Segala sesuatu yang tidak ada berarti tidak ada. Maka mereka mengatakan Tuhan tidak ada karena memang kenyataannya Tuhan tidak bisa dilihat adanya. Tapi bagi orang yang beriman,
terlihat tidak terlihat, ka'annaka tarohu, seolah-olah engkau melihatnya. Wa ilam takun tarohu, jika engkau tidak melihatnya, fa innahu yaroka, kita yakin Allah melihat kita. Kan begitu ya. Nah, tapi bagi mereka tidak. Kalau wujudnya tidak ada, ya berarti Tuhan tidak ada. Makanya dalam pandangan ideologi falsafat, sesuatu dikatakan ada bila mana wujudnya ada. Bila wujudnya tidak ada, maka sesuatu itu tidak ada. Sesuatu yang bisa menempati segala ruang dan waktu, dia adalah nomos. Bagi kita, segala sesuatu yang bisa menempati ruang dan waktu, tidak ada lain, dialah Allah. Rabbuna Rabbul Alamin, Rabbul Masyariq wa Rabbul Magharib, Tuhan timur dan Tuhan yang ada di barat, ya. Penguasa timur dan penguasa barat. Rabbus samawati wal ard, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Rabbul Alamin. Nah, bagi sebagian kalangan masih mencari-cari definisi Tuhan itu bagaimana, Tuhan itu seperti apa, Tuhan itu masih kuat enggak sih memegang peranannya di bumi ini. Nah, oleh karena itu mereka menganggap agama telah usang. Karena agama dianggap telah usang, karena agama dinilai tidak bisa menjawab tantangan zamannya. Ya wajar, karena yang dilihat bukan agama, agama tauhid. Agama yang dilihat di depannya agama apa? Tidak bisa menjawab tantangan zaman. Maka wajar di Jerman, di Inggris, di Belanda, di Amerika, di Kanada, dimanapun, sekarang tempat ibadah mereka mulai dijual-jualin. Karena kosong, ya kosong. Tinggal beberapa persen lah. Ya. Sementara tingkatan orang yang memahami ajaran tauhid makin berbondong-bondong. Tuh, makin berbondong-bondong. Orang ingin paham agama. Nah, ini. Karena definisi Tuhan bagi kita sudah clear. Definisi Tuhan bagi kita sudah final. Tidak ada perdebatan lagi. Untuk apa diperdebatkan tentang definisi Tuhan? Karena Tuhan kita jelas. Allahu Ahad. Allah yang tunggal. Allahu Somad, Allah tempat bergantung semua makhluk. Lam yalid wa lam yulad, Allah yang tidak berputra dan tidak diputrakan. Jelas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allah yang hidup, Allah yang berdiri sendiri. Jelas. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, Allah yang tidak tidur, tidak terkena ngantuk. Kalau Allah ngantukan berarti bukan Allah ya. Jadi Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jadi definisi tentang Tuhan jelas. Nah, sementara sebagian kalangan masih meragukan keberadaan Tuhan. Jadi eksistensi Tuhan masih diragukan. Sehingga muncul tuduhan Tuhan sudah mulai males-malesan. Tuhan sudah mulai hilang kekuatan. Tuhan sudah mulai sakit-sakitan. Nah, gitu ya. Bahkan tidak tanggung-tanggung mereka menuduh bahwa Tuhan sudah mati. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, kemarin ada viral di media sosial kita. Gerakan menolak masuk neraka. Baca nggak? Nggak baca? Ini lagi rame ini. Orang lagi puyeng kelimpungan bagaimana caranya masuk surga. Dia bikin komplotan, bikin barisan, bikin kumpulan, komunitas, gerakan menolak masuk surga. Lagian siapa pula yang mencatat mereka masuk surga? Tak perlu ditolak pun. Tidak perlu ditolak pun. Siapa yang mau memasukkan mereka masuk surga? Nah, ini jadi ada-ada aja sekarang. Jadi minggu-minggu ini
lagi viral. Kita sedang menyelidiki maksud motif dibalik itu apa maksudnya. Nah, jadi ini ada indikator-indikator yang kurang beres ya. Sampai-sampai mereka berani memunculkan diri gerakan menolak masuk surga. Nggak usah pakai gerakan. Kalau nggak mau ya udah nggak usah, gitu ya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjamin kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku dijamin masuk surga. Illa man aba, kecuali yang menolak. Tuh, jelas? Jadi biarkan saja gerakan menolak masuk surga, itu urusan dia lah ya. Orang Nabi kita sudah menyatakan begitu, seluruh umatku masuk surga kecuali ya. Jelas. Hadisnya sahih. Jadi konsep Tuhan sudah jelas, tidak usah ada perdebatan. Nah, jadi saudara-saudara, ketika seseorang menuntut bahwa Tuhan dipercaya kalau wujudnya ada, itu artinya memaksakan kehendak, membedakan Tuhan. Ini disebut paham materialisme. Kalau orang sudah cenderung punya paham materialisme, maka segala sesuatu dipaksa oleh dia harus masuk akal pikirannya, rasionya. Maka segala sesuatu yang tidak masuk rasionya, tidak masuk logikanya, dia akan tolak. Tapi sesuatu yang masuk logikanya, masuk rasionya, maka dia akan terima. Maka yang kedua ini disebut paham rasionalisme. Orang meninggal, wafat, dikuburkan. Bagi kita, kematian adalah awal kehidupan yang baru. Tapi bagi mereka, kematian adalah akhir segala kehidupan. Makanya wajar kalau mereka punya keinginan untuk menyelesaikan persoalan hidup yang menghimpit, sebaiknya aku mati saja. Maka tidak kurang-kurangnya ada gerakan bunuh diri massal. Karena bagi dia mati adalah akhir kehidupan. Bagi kita justru mati itu adalah awal kehidupan yang baru. Belum kita akan mengenal alam barzah, alam yang tertutup tapi di situ ada kehidupan, alam yang terbentengi dengan kokoh tapi di situ ada kehidupan. Hanya kita dengan Allah, hanya kita dengan malaikatnya yang akan menentukan nikmat atau azab yang akan kita terima di barzah. Bagi mereka alam barzah tidak masuk akal. Karena barzah tidak masuk akal, ya sudah. Mereka katakan bahwa barzah tidak ada. Jadi alam kubur tidak ada. Kan sulit membuktikannya. Supaya dia percaya alam kubur bagaimana? Nah, harus dikubur dulu ya. Walaupun kita belum masuk alam kubur, tapi kita percaya. Dari mana kita bisa percaya? Ayat Quran menjelaskan, hadis Nabi menjelaskan. Nah, jadi modal kita iman. Karena iman, maka kita percaya. Nah, orang yang memaksakan kehendaknya segala sesuatu harus masuk akal, sampai perkara-perkara seperti alam akhir, barzah, surga, neraka, dan segala sesuatu yang terjadi di alam akhir, mereka menolaknya. Itulah paham rasionalis. Maka dari paham rasionalisme ini berkembang. Mereka berusaha keras untuk memisahkan antara alam akhir dengan alam dunia. Mereka tidak percaya alam akhirat, hidup hanyalah dunia belaka. Sehingga mereka memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Kalaupun mereka percaya bahwa terpisah, gak ada hubungan akhirat dengan dunia, kata mereka. Gak ada hubungan. Hidup ini hanya menunggu waktu saja. Menunggu waktu, menunggu datangnya kematian. Masih bagus ya, kalau kematian kita berujung dengan kebaikan.
Tapi kalau kematian kita berujung dengan keburukan, apa yang terjadi? Berarti kita siap-siap menghadapi alam kemudian yang belum tentu berpihak, bersahabat dengan kita. Tuh. Doanya juga jelas, Allahumma aslih li dunyaya allati fiha ma'asi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ya Allah, bereskan urusanku di dunia, ya, karena dunia adalah tempat kehidupan. Bereskan pula nanti di akhirat, karena akhirat adalah tempat kembaliku. Jadi doa-doa kita sudah jelas, sudah benar gitu ya. Tapi kenapa kok muncul model-model seperti tadi? Nah, kelompok yang berupaya memisahkan antara kehidupan alam akhir, kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia, al-infisal bainad darain, memisahkan antara dua negeri yang telah Allah tetapkan, negeri akhir dan negeri sekarang. Nah, itu disebut sekularisme. Tuh, sekularisme. Tadi apa? Materialisme. Yang kedua apa? Rasionalisme. Yang ketiga apa? Sekularisme. Sekulum artinya memisahkan. Sekularisme suatu konsep ajaran yang memisahkan. Agama tidak diperkenankan masuk pada urusan-urusan dunia. Maka dipisahkan. Agama nggak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan. Agama tidak ada hubungan dengan politik. Agama tidak ada hubungan dengan kekuasaan. Agama tidak ada hubungan dengan bernegara. Jadi agama dengan negara ibarat air di atas daun talas, kata mereka. Ini paham sekularisme. Ya, saking dahsyatnya paham sekularisme di barat, maka mereka rame-rame menolak sekularisme ala barat, yakni menolak kitab suci. Karena mereka menolak kitab suci, maka lahirlah kelompok-kelompok yang berpegang teguh pada akar. Maka muncul istilah fundamentalisme. Cuma fundamentalisme mereka beda dong dengan fundamentalismenya kita. Cuma seiring dengan berjalannya waktu, istilah fundamentalisme jadi buruk. Jadi fundamentalisme diterjemahkan dengan kekasaran, dengan kebarbaran, dengan ekstremisme. Padahal fundamentalisme belum tentu ekstremisme. Nah, ini perlu hati-hati mengkaji hal ini. Ya. Nah, fundamentalisme diambil dari kata fundamentum, artinya akal. Sama seperti radikalisme. Radikulae itu artinya akal. Memahami agama berdasarkan akar. Akar pokoknya, akar persoalan yang paling asasinya. Nah, itu radik. Radik artinya akal. Radikulae, ya. Nah, itu akar. Sama dengan fundamentum, ya. Nah, saudara-saudara, soal ini nanti dibahas pada kesempatan lain, ya. Soal radikal, radikulae, radikalisme. Kemudian fundamentum, fundamentalisme. Nanti ada ekstrim, ekstremisme. Ada puritan, puritanisme. Nah, itu lain lagi. Ya. Bab tersendiri. Ya. Kita kembali soal tadi. Materialisme, rasionalisme, sekularisme. Maka kebiasaan orang karena sudah biasa memisah-misahkan antara kehidupan dunia dengan agama, memisahkan antara kehidupan dunia dengan akhirat, alam akhir, lalu mereka mulai tidak mempercayai berbagai macam kegoiban yang memang Allah ciptakan sendiri, dan puncak kegoiban adalah Allah Rabbul Alamin itu sendiri. Maka wajar
pelan tapi pasti, menggiring siapapun mencapai klimaksnya. Nah, pencapaian klimaks ideologi yang seperti ini berujung pada pandangan yang mengabaikan agama. Pandangan yang mengabaikan agama disebut agnostisisme. Orangnya disebut agnostik, orang yang abai agama. Ya, orang yang abai agama. Pernah membaca, melihat tayangan Mongol. Ya, pernah lihat? Iya, Mongol, nama orang. Nama aslinya siapa? Siapa? Ya, biasa disebut Mongol ya. Dia pinter stand up. Dia pinter stand up, ternyata dia memang pinter dan banyak baca, Masya Allah. Iya. Saya tidak tahu agamanya apa. Yang jelas dia mengaku diri, kalau tidak salah, saya pernah menjadi pengikut menyembah setan. Ya, dia mengaku dengan jujur. Dia punya kelompok namanya The Satanic. Ya. Kelompok penyembah setan. Dia juga menyebut kata bahwa abai terhadap persoalan agama itu biasa bagi mereka. Dan dia menyebut agnostik. Jadi agnostik disebut-sebut oleh beliau. Kalau tidak salah dengar, mohon diluruskan. Dan beliau pun tidak segan-segan menamakan diri dengan sebutan Mongol stres ya. Nah, Mongol stres. Mungkin kalau kita disebut stres kan marah ya. Kalau dia ngaku sendiri, Mongol stres, pinter. Nah, dia mengaku selama dia hidup dalam kelompoknya yang disebut The Satanic itu, para penyembah setan, ya serba bebas dalam segala sesuatu, tidak ada hukum yang menjadi norma kehidupan, bebas pokoknya tanpa hukum, tanpa ada persoalan apa. Tapi itu dilakukan dengan sukarela bahwa ya inilah para penyembah The Satanic kata dia, begitu. Nah, jadi paham materialisme, rasionalisme dan sekularisme sampai pada masanya, sampai pada titik akut, maka dia akan menjadi agnostik. Agnostik, kata Syekh Abdurrahman Jibrin, dia masih mengaku adanya Tuhan, tapi tidak mengakui Tuhan punya aturan. Ya, mungkin meyakini sebagai data sejarah aja, fakta sejarah bahwa Nabi pernah diutus. Tapi fungsi kenabian itu apa ya? Mereka nggak peduli dengan fungsi kenabian. Quran adalah lembaran suci, ya. Ya sebagai fakta sejarah saja, bukan panduan hidup. Nah, abai terhadap agama itu ciri kaum agnostik. Maka minimalnya menjadi agnostik, maksimalnya tadi menolak atau meyakini bahwa Tuhan benar-benar tidak ada, atau anti terhadap segala sesuatu yang berbau Tuhan. Maka itu disebut apa? Ateis. Bisa diikuti apa yang saya jelaskan? Inilah akar ideologi kaum anti Tuhan. Makanya Marxis, Lenin, Stalin menyebut agama adalah candu. Tuh, agama adalah candu.
Seorang jenderal di PBB, dia orang Kristiani dari Syria, namanya Paris Al-Khoury. Paris Al-Khoury pernah mengatakan, tidak ada di belahan bumi manapun yang bisa menolak paham anti Tuhan, paham komunisme, melainkan Islam. Jadi dia mengaku. Kenapa? Karena dalam Islam jelas konsep ketuhanannya. Jelas kul huwallahu ahadnya. Jelas Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyumnya jelas. Jelas lillahi ma fis samawati wal ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibkum bihillah. Jelas, ya, jelas. Nah, jadi kita tidak harus mencari-cari lagi, meriset ulang kembali, gitu tidak. Paling juga ya kalaupun ada silang pendapat, ya itu namanya juga silang pendapat ya, pasti ada di segala zaman. Silang pendapat hanya bisa ditertibkan atas dasar ilmu saja, ya sudah selesai dengan sendirinya. Ya. Masih meyakini jalani, kalau tidak meyakini ya sudah tinggalkan. Yang penting hujah ilmu harus ditegakkan. Jadi Islam begitu sangat demokratisnya dalam soal ilmu, ya. Jadi jelas ya, memiliki keleluasaan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, Al-Qur'anul Karim, yakni surat Al-Jasiyah ayat 23, ayat 24 jelas membimbing kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah pamayahdihi mim ba'dillah. Tuh, jelas. Apa pandanganmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Tuh, perasaan, akal, pikiran dijadikan Tuhan. Kalau orang sudah menjadikan hawa nafsu jadi Tuhannya, tak segan-segan bagi Allah, makin menyempitkan orang ini, makin mengkerdilkan cara berpikir orang ini. Wa adallahullahu. Tuh. Maka Allah tunjukkan jalan kesesatan ala ilmin, atas ilmunya, atas pengetahuannya. Wa khotama ala sam'ihi, menutup pandangannya, pendengarannya. Wa qalbihi, menutup pintu hatinya. Wa ja'ala ala basarihi gisawah, tertutup pandangannya. Kalau semua sudah serba tertutup, pamayahdihi mim ba'dillah, adakah yang bisa memberikan petunjuk selain Allah? Nah, ini pertanyaan dari Allah. Oleh karena itu sangat berbahaya bagi umat, anak bangsa, kalau persoalan ini diabaikan. Makanya dulu tahun 1957 ada konferensi ulama nasional di Palembang. Jadi jauh sebelum peristiwa 30 September 65 itu para ulama sempat berkumpul tahun 57 dan mengingatkan Bung Karno waktu itu tentang bahayanya paham ini. Ya. Tuh, tahun 57. Maka terbentuklah, muncul para ulama dengan istilah yang waktu itu muncul, Front Anti Komunis, yang dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Isa Ansori, tokoh Majelis Syuro Muslimin Indonesia Jawa Barat, ya, asal Sumatera Barat, besar di Kota Kembang, Bandung. Dia dipilih oleh para ulama untuk memimpin Front Anti Komunis. Walaupun pada saat itu sejarah menunjukkan bahwa
Akhirnya Bung Karno marah besar terhadap para ulama, maka satu persatu para ulama dipenjarakan waktu itu. Pernah baca sejarahnya? Ya, sampai begitu dulu. Ternyata apa yang diingatkan oleh para ulama benar terjadi. Jangan membesarkan anak harimau, kata para ulama. Rupanya pertemanan dengan tokoh-tokoh komunis dan akhirnya diisukan dengan peristiwa apa yang disebut dengan Dewan Jenderal dan lain sebagainya yang mengakibatkan terbunuhnya para jenderal angkatan darat. Sudah diingatkan para ulama, jangan membesarkan anak harimau. Anak harimau kalau lagi bayi lucu-lucu, Pak, kayak kucing. Yang namanya harimau ABG dikit, oh ekstrim ya. Begitu juga kalau ketika sudah dewasa, makin dewasa, dia sudah tidak peduli lagi mana kawan, mana lawan. Jadi para ulama sudah mengingatkan. Tapi akhirnya waktu itu Bung Karno marah besar terhadap para ulama dengan menyebut para ulama sontoloyo. Nah, dari situ mulai ada istilah sontoloyo. Jadi tahun 57 silahkan dibuka lagi ya, baca-baca lagi sejarahnya seperti itu. Tapi yang jelas para ulama sudah mengingatkan tentang bahaya. Dan ini sesuai dengan bunyi ayat waqalu ma hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadunnun. Orang-orang yang terbiasa menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya, sebagai ideologinya, mereka akan berkata, tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya menunggu waktu, dan tidak ada yang bisa membinasakan kecuali waktu, gitu ya. Iya, betul. Memang kita menunggu waktu. Kita juga menunggu kematian kita. Tapi kematian yang dimaksud bukan kematian akhir dari segala kehidupan, tapi kematian awal dari kehidupan yang itu bedanya. Wa malahum bidzalika min ilmin. Tidaklah bagi mereka pengetahuan, tidak ada pengetahuan tentang hal itu. Inhum illa yadunnun, melainkan mereka menduga-duga saja. Tuh, menduga-duga saja. Sementara kita pasti, ayatnya jelas, hadisnya jelas, jadi pasti. Alam kubur ada jelas, yakin. Kenapa yakin? Karena ayatnya jelas, Qurannya jelas. Surga neraka ada. Kenapa? Yakin. Ayatnya ada, hadisnya ada. Jadi yakin. Jadi tidak harus meriset lagi gitu ya untuk membuktikan. Jadi jelas. Nah, jadi kita tidak mang-mang lagi, tidak was-was lagi, tidak syak lagi, yakin seyakin-yakinnya. Nah, Iwan Fillah azakumullah, maka wajar bila Faris Al-Huri mengatakan bahwa tidak ada yang bisa membendung di belahan bumi manapun kecuali mereka yang bertauhid. Jadi bersyukurlah, berbahagialah kita kalau sampai hari ini kita masih berpegang kepada tauhid. Maka saya Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Fadilatul Syekh Abdurrahman Jibril dan ulama-ulama lain mengatakan, memahami hal-hal seperti tadi sehingga menghilangkan eksistensi Allah sebagai Rabbul Alamin dengan segala ajaran yang ada di dalamnya, apalagi menolak, mengingkari, maka itu bagian dari nawaqidul Islam, bisa membatalkan keislaman. Nah, ini Iwan Fillah azakumullah, itulah yang bisa disampaikan. Silahkan dibaca tulisan saya, judulnya Akar Ideologi Kaum Anti Tuhan. Oh ya. Jadi kuliah kita malam ini Akar Ideologi Kaum Anti Tuhan. Silahkan dibaca. Tunjukkan sama anak kita yang sudah dewasa, biar mereka membaca. Cucu kita yang sudah
dewasa, biar mereka membaca. Hati-hati akan bahaya paham anti Tuhan, akar ideologi anti Tuhan. Dimulai dengan tadi, menuhankan akal pikiran dan memisahkan kehidupan dunia dan akhirat, memahamkan segala sesuatu atas dasar kebendaan dan lain sebagainya, maka itu akan menggiring siapapun pelakunya menjadi orang yang abai agama minimalnya, dan maksimalnya menjadi orang yang anti terhadap Tuhannya. Demikian, aku lupa lihada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada satu pertanyaan saya sampaikan kepada yang kalau tidak ada, mari kita tutup kajian malam hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanallah ketika segala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.